Malam itu aku sengaja datang ke sebuah jalan desa yang sudah lama ditinggalkan orang. Jalan itu sempit, hanya cukup dilewati satu mobil, dan di kiri kanannya dipenuhi semak liar yang tumbuh tinggi seperti tidak pernah disentuh manusia selama bertahun-tahun. Pohon-pohon besar berdiri rapat di sepanjang jalan, cabang-cabangnya saling bertaut membentuk bayangan gelap yang menutupi cahaya bulan. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan dedaunan kering yang bergesekan satu sama lain, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Tidak ada lampu jalan di sana. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari bulan yang tertutup awan tipis. Kadang terang, kadang redup, membuat bayangan di jalan itu seolah bergerak sendiri. Aku berhenti di tengah jalan itu dan mematikan mesin motor. Seketika semuanya menjadi sangat sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hampir tidak terdengar. Tempat ini punya cerita yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga sekitar. Beberapa bulan lalu, seorang wanita ditemukan tewas di jalan ini. Tubuhnya tergeletak di aspal dingin dengan luka yang tidak wajar. Tidak ada saksi. Tidak ada pelaku yang tertangkap. Polisi datang, memasang garis pembatas, mengambil foto, lalu pergi begitu saja ketika kasusnya tidak menemukan petunjuk apapun. Namun sejak malam itu, warga desa mulai menghindari jalan ini. Ada yang bilang sering melihat sosok wanita berdiri di pinggir jalan saat tengah malam. Ada juga yang mengaku mendengar suara tangisan pelan di antara pepohonan. Awalnya aku mengira itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Urban legend yang lahir dari ketakutan warga. Tapi ada satu hal yang membuatku datang malam ini. Seorang teman lama memberitahuku sesuatu yang aneh. Katanya sebelum wanita itu ditemukan tewas, seseorang melihatnya berbicara dengan seorang pria di jalan ini. Setelah itu, wanita itu tidak pernah terlihat hidup lagi. Dan entah kenapa, sejak mendengar cerita itu, ada perasaan aneh yang terus mengganggu pikiranku. Seolah-olah jalan ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Aku mulai berjalan perlahan menyusuri jalan itu. Setiap langkah terasa berat karena suasana di sekitarku terasa semakin dingin. Bukan hanya dingin karena malam, tapi dingin yang aneh, seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kegelapan. Tiba-tiba angin berhenti. Daun-daun yang tadi bergesekan kini diam. Hutan di sekeliling jalan menjadi sangat sunyi, seolah seluruh tempat itu menahan napas. Lalu aku melihatnya. Di ujung jalan, sekitar 20 meter di depanku, ada sosok seseorang berdiri di pinggir aspal. Awalnya aku mengira itu manusia biasa. Mungkin warga desa yang lewat. Tapi semakin aku mendekat, semakin jelas sesuatu yang tidak wajar. Wanita itu berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Rambutnya panjang, hitam, dan kusut menutupi sebagian wajahnya. Gaun putih yang dipakainya terlihat kotor dan basah di beberapa bagian. Saat angin kembali berhembus pelan, kain gaun itu bergerak perlahan, memperlihatkan noda merah gelap yang menyebar dari bagian dadanya. Langkahku terhenti. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya sangat pucat. Terlalu pucat untuk seseorang yang masih hidup. Matanya kosong, seolah tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Dan di sudut bibirnya, terlihat garis tipis seperti bekas luka yang sudah mengering. Dia tidak berjalan. Tidak mendekat. Dia hanya berdiri, menatap langsung ke arahku. Aku mencoba berbicara, tapi tenggorokanku terasa kering. "Maaf, apa Anda baik-baik saja?" Tidak ada jawaban. Wanita itu hanya menatapku beberapa detik, lalu perlahan mengangkat tangannya. Dengan gerakan kaku, dia menunjuk ke arah hutan gelap di sisi jalan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat seluruh tubuhku merinding. Aku pernah melihat wajah wanita ini sebelumnya. Di foto berita, wanita korban pembunuhan di jalan ini. Namun yang paling membuatku takut bukan itu. Saat aku berkedip sebentar, sosok wanita itu tiba-tiba sudah berdiri jauh lebih dekat dari sebelumnya. Padahal aku sama sekali tidak melihatnya berjalan. Tangannya masih terangkat, menunjuk lurus ke arah hutan gelap di sisi jalan. Jari-jarinya pucat dan kaku, seperti tidak memiliki darah yang mengalir di dalamnya. Aku menelan ludah dengan susah payah. Rasanya seluruh tubuhku ingin segera berbalik dan pergi dari tempat itu. Tapi ada sesuatu yang aneh pada tatapan wanita itu. Dia tidak terlihat marah. Tidak juga seperti ingin menyakitiku. Tatapannya justru terasa seperti memohon. Perlahan aku menoleh ke arah yang dia tunjuk. Di sana hanya ada pepohonan tua yang berdiri rapat, batangnya hitam tertutup lumut dan akar yang menjalar keluar dari tanah.
Tidak ada jalan setapak. Hanya semak-semak tebal yang membuat tempat itu terlihat seperti tidak pernah dimasuki manusia. Angin kembali berhembus, membuat ranting-ranting bergerak pelan dan menciptakan bayangan yang saling bertumpuk di tanah. Aku kembali menoleh ke arah wanita itu. Dia masih berdiri di tempat yang sama, menatapku tanpa berkedip. Tangannya belum turun. Masih menunjuk ke arah hutan. Perasaan aneh muncul di dalam kepalaku. Seolah-olah jika aku mengabaikannya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan langkah ragu, aku berjalan mendekati tepi jalan. Tanah di sana lembab dan licin. Daun-daun kering menutupi permukaannya, mengeluarkan suara berderak setiap kali kakiku menginjaknya. Semak-semak tinggi menyentuh lenganku saat aku mulai masuk ke dalam hutan kecil itu. Beberapa langkah pertama terasa sangat berat. Aku terus merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Aku menoleh cepat. Jalan desa itu masih terlihat dari sela pepohonan. Lampu motorku masih menyala redup. Namun wanita itu sudah tidak ada di sana. Jantungku berdegup keras. Dia menghilang begitu saja. Aku kembali menatap ke depan, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin menekan dadaku. Lalu, sekitar 10 meter di dalam hutan, aku melihat sesuatu. Ada bagian tanah yang terlihat berbeda. Seperti pernah digali. Tanahnya lebih gelap, dan tidak rata seperti sekitarnya. Dan disitulah aku mulai merasa, aku semakin dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kutemukan. Aku mendekat perlahan ke arah tanah yang terlihat seperti bekas galian itu. Langkahku semakin pelan karena rasa takut yang terus membesar di dalam dada. Suasana hutan itu terasa semakin dingin dan berat, seolah udara di sekelilingku menekan dari segala arah. Saat aku berdiri tepat di dekatnya, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Ada sesuatu yang menonjol dari dalam tanah. Seperti potongan kain putih yang kotor dan setengah terkubur. Tanganku gemetar saat aku menunduk sedikit untuk melihat lebih jelas. Namun sebelum aku sempat menyentuhnya, aku mendengar suara. Kresek. Suara ranting patah. Tepat di belakangku. Tubuhku langsung membeku. Suara itu tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuatku tahu bahwa aku tidak sendirian di tempat ini. Perlahan aku menoleh ke arah suara itu. Di balik semak-semak beberapa meter dariku, ada seseorang berdiri. Sosok pria. Dia berdiri membelakangiku, hampir tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya tinggi dan mengenakan jaket gelap yang membuatnya hampir menyatu dengan bayangan pepohonan. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Hanya punggungnya. Dan untuk beberapa detik, tidak ada yang bergerak di antara kami. Lalu pria itu perlahan menoleh. Gerakannya lambat. Terlalu lambat. Seolah dia tahu aku sedang menatapnya. Saat wajahnya mulai terlihat dalam cahaya bulan yang menembus celah daun, jantungku seperti berhenti berdetak. Aku pernah melihat wajah itu sebelumnya. Sangat jelas. Wajah itu ada di sebuah foto kecil yang pernah kutemukan di dompet wanita korban pembunuhan itu. Foto seorang pria yang sedang tersenyum di sampingnya. Namun yang membuat darahku terasa membeku bukan hanya itu. Saat pria itu akhirnya menghadap sepenuhnya ke arahku. Dia tidak terlihat terkejut. Dia hanya tersenyum tipis. Seolah-olah dia sudah menungguku datang ke tempat ini sejak awal. Pria itu berdiri diam di antara bayangan pepohonan. Cahaya bulan yang samar hanya menerangi sebagian wajahnya, cukup untuk membuatku mengenalinya dengan jelas. Senyum tipis masih menempel di bibirnya, tapi senyum itu tidak terlihat ramah. Senyum itu dingin. Aku mencoba mengendalikan napas yang mulai tidak teratur. "Siapa kamu?" tanyaku, suaraku hampir tidak terdengar. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku beberapa detik, lalu melangkah pelan mendekat. Ranting-ranting kering patah di bawah sepatunya setiap kali dia bergerak. Kresek, kresek. Setiap langkahnya membuat dadaku terasa semakin sesak. Saat jarak kami tinggal beberapa meter, dia akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini." Nada suaranya datar, tanpa emosi. Seolah kalimat itu bukan peringatan, tapi keputusan. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. "Wanita itu, kamu yang membunuhnya?" tanyaku. Pria itu berhenti berjalan. Senyumnya perlahan melebar. Aku tidak menyangka masih ada orang yang peduli dengan apa yang terjadi padanya.
Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat pepohonan bergoyang dan dedaunan berdesir di atas kepala kami. Namun sesuatu yang lain membuat tubuhku langsung membeku. Udara di belakangku tiba-tiba terasa sangat dingin. Perlahan, aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Aku bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Bau tanah basah dan darah yang samar mulai tercium di udara. Pria itu juga melihat ke arah belakangku. Senyumnya perlahan memudar. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat tegang. Perlahan aku menoleh. Wanita itu sudah berdiri di sana. Sangat dekat. Wajahnya masih pucat dengan mata kosong yang tidak berkedip. Gaun putihnya bergerak pelan tertiup angin malam. Noda darah di dadanya terlihat semakin jelas dalam cahaya bulan. Namun kali ini, dia tidak menunjuk ke arah hutan lagi. Dia menatap langsung ke arah pria itu. Dan sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Leher wanita itu perlahan bergerak patah ke satu sisi dengan suara krek yang pelan namun jelas. Lalu dia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Pria itu mundur dengan wajah pucat. Aku sudah menguburnya, gumamnya panik. Wanita itu tidak berhenti. Tangannya perlahan terangkat. Namun kali ini, bukan untuk menunjuk. Tangannya bergerak lurus ke arah pria itu. Dan tepat sebelum aku sempat bereaksi, lampu motorku di jalan tiba-tiba padam. Hutan itu langsung tenggelam dalam kegelapan total. Yang bisa kudengar hanya satu hal. Jeritan panjang seorang pria yang menggema di antara pepohonan malam itu.